Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nggak ada suaranya? Lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi yang semangatnya full totalitas saya doakan dimudahkan menghafal Quran. Jadi ahlul Quran, lunas hutangnya, dimudahkan rezekinya. Ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi ahlul Quran itu, penghafal Quran harus semangat. Ya, harus semangat. Kalau ditanya siapa orang yang paling hebat, harusnya ya ahlul Quran. Maka salamnya penghafal Quran itu menggelegar. Jawab salamnya juga. Kita mulai ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam semoga selalu terlimpah curah pada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah sahabat semua, kita kumpul di majelis yang semoga diberkahi Allah ini. Luar biasa nih, saya sampaikan terima kasih pada panitia rumah tahsin ya, rumah tahsin As-Sayyidah Aisyah. Ini Masya Allah banyak yang hadir. Semoga ini menjadi wasilah kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu semua, saya panggilnya ibu-ibu ya karena saya lihat nggak ada bapak-bapak. Ibu-ibu semua, bapak-bapaknya lagi pada kerja. Sudah siap belajar belum? Fokus ya. Karena saya cuma bicara sekitar 1 jam saja, 60 menit. Mohon 60 menitnya fokus. Karena kalau nggak didengerin saya pulang aja dari sekarang. Gitu ya. Jadi fokus. Karena saya jauh-jauh, saya bukan dari Bogor. Bukan dari Sukabumi juga. Bukan dari Jawa Barat. Saya aslinya orang Kalimantan Barat. Ada orang Kalimantan nggak? Jauh kan? Jadi kalau saya datang jauh-jauh nih dari Kalimantan Barat, udah berangkat dari tahun lalu. Tahun lalu saya di Kalimantan. Ya, pengen ketemu sama ibu-ibu semua dan ini takdir Allah, qadarullah, pasti Allah yang mempertemukan. Maka semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang berkah. Ya, pertemuan yang berkah semuanya. Nanti kalau panitia sudah bisa tampilkan yang PowerPoint, langsung ditampilkan aja ya. Nah, kita bahas apa hari ini? Tema yang akan kita bahas adalah Al-Quran, surat cinta Rob semesta. Tadi ditanya, pernah nggak ibu-ibu baca surat cinta? Pernah nggak? Kapan terakhir baca surat cinta? Baca Al-Quran kapan terakhir? Tadi pagi kan? Nah itu surat cintanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma sayangnya selama ini kita tidak pernah sadar bahwa Al-Quran itu adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya seringkali Al-Quran itu bukan menjadi kebahagiaan dalam hidup, tapi selalunya menjadi beban. Benar atau tidak? Benar nggak? Jadi kebanyakan orang yang menghafal Al-Quran lah, kalau kita bahas menghafal Al-Quran, banyak orang yang menghafal Al-Quran itu menjadikan Al-Quran itu jadi sumber beban, kegelisahan, stres menghafal Quran. Berarti dia lupa esensi dari Al-Quran. Al-Quran adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya saya punya buku yang saya tulis itu ada 6. 4 diantaranya itu buku tentang motivasi menghafal Quran. Yang pertama judulnya Surat Cinta untuk Pejuang Quran. Ya. Nah, buku yang terakhir, buku-buku ini sebenarnya ibu-ibu bisa dapatkan di Gramedia. Jadi kalau Gramedia bisa cari di sana. Tapi kalau mau beli di sini tadi ada juga dari panitia. Gitu ya. Jadi Al-Quran itu surat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah tampil belum slide-nya? Ini bisa nggak connect ya?
bentar. Biar saya bisa next. Oh ya udah. Bisa ditampilkan ini enggak? Slide-nya. Di slide show-nya. Oke, udah kelihatan ya? Kelihatan nggak layar ya? Ya itu udah kelihatan, nggak apa-apa. Karena beda di sini sama di sana. Oke ya. Ini perkataan Hasan bin Ali. Jadi bukan perkataan saya. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, inna mangkana qablakum ra'al Qur'an rosa ila rabbi. Ya. Apa kata Hasan bin Ali? Beliau mengatakan sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu memandang Al-Qur'an sebagai surat cinta dari Tuhannya. Coba bayangin tuh. Yang mereka pelajari di siang hari dan mereka tadabburi di malam hari, mereka cari di siang hari. Ya, karena saya nggak lihat itu tuh. Saya lihat dari handphone biar agak kelihatan. Jadi orang-orang zaman dulu, Hasan bin Ali, para salafus sholih itu memandang Al-Qur'an sebagai surat cinta. Makanya mereka bahagia. Cik ibu pernah nggak baca surat cinta dari kekasih? Dulu pernah nggak? Kalau anak muda baca pesan aja lah, pesan WhatsApp, DM dari orang yang kita cintai, gimana rasanya? Seneng nggak? Bahagia kan? Berdebar hati. Nah begitulah orang-orang zaman dahulu memandang Al-Quran. Begitu mereka baca Al-Quran, mereka yakin Al-Quran itu surat cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ketemu Al-Quran itu bahagia. Ya, nggak capek, nggak sedih, nggak males. Semangat, baca 1 juz kurang, harus 2 juz, baca 2 juz, kurang lagi. 3 juz, 4 juz setiap hari. Itu gambaran orang yang sudah jatuh cinta dengan Al-Quran. Ya, orang yang sudah jatuh cinta dengan Al-Quran. Nah sayangnya hari ini kita memandang Al-Quran sebagai kewajiban, sebagai beban hidup, sebagai paksaan. Saat kita disuruh belajar Al-Quran, kita lakukan itu dengan terpaksa, menghafal juga terpaksa. Harusnya kita pandang Al-Quran itu sebagai surat cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah makanya ada satu kisah tuh, ada anak di Mesir, dia menangkan juara MTQ atau MHQ. Nah salah satu hadiahnya, ini kisah nyata ya, dia dapat hadiah kan karena dia menang. Salah satu hadiahnya adalah, nak kamu bisa punya kesempatan berbicara dengan presiden. Itu kan hadiah yang eksklusif, tidak semua orang boleh berbicara dengan presiden. Jadi salah satu hadiahnya, nak kamu boleh berbicara dengan presiden. Tapi anehnya anak tersebut tidak bahagia sama sekali. Raut wajahnya datar, nggak ada tanda-tanda dia merasa takjub bisa berbicara dengan presiden. Maka orang-orang heran kan, diulang lagi, nak kamu boleh loh berbicara sama presiden dan ini hadiah yang khusus buat kamu. Tiba-tiba anak tadi menangis. Pas ditanya, kenapa engkau menangis? Dia jawab, sesungguhnya setiap hari aku sudah berbicara dengan rajanya seluruh raja. Siapa itu? Allah. Dia itu juara MHQ. Kebayang nggak tiap hari dibaca Al-Quran kayak apa? Tiba-tiba ada orang bilang dengan sangat serius, nak kamu boleh berbicara dengan presiden. Bagi para penghafal Quran biasa saja. Berbicara dengan presiden itu tidak ada apa-apanya dibandingkan berbicara dengan Allah. Karena Allah raja di atas seluruh raja. Nah ini jadi pukulan telak bagi kita. Saat kita baca Al-Quran, pernah nggak kita ngerasa sedang berbicara dengan Allah? Pernah nggak? Jangan-jangan kita lupa Al-Quran itu firman Allah. Pas kita baca, kita nggak sadar Allah lagi ngomong. Jadi Al-Quran itu firman Allah, Allah yang ngomong, bukan manusia. Meskipun sejatinya pas kita baca Al-Quran, lisan kita yang ngeluarin bacaan itu, lidah kita yang melafazkan, sejatinya yang membaca itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, yang berbicara Allah. Makanya saya sampaikan kan,
Menghafal Al-Quran itu dimulai dari menyadari bahwa Al-Quran adalah perkataan Rabb semesta. Sehingga apa? Sehingga kita ngerasa rugi kalau kita nggak baca Al-Quran. Maka rugilah orang yang setiap hari berbicara dengan manusia tapi tidak pernah merasa berbicara dengan Allah. Ada nggak kalimat itu di slide? Ada kan, di foto aja. Menghafal Al-Quran dimulai dari menyadari bahwa Al-Quran adalah perkataan Rabb semesta. Maka rugilah orang-orang yang setiap hari berinteraksi dengan manusia tapi tak pernah berbicara dengan Allah. Iya, memang tiap hari kita baca Quran. Pertanyaannya, pernah nggak hati kita ngerasa lagi ngomong sama Allah? Kayak orang-orang yang dekat sama Allah, begitu dia punya masalah hidup, dia bosen, dia futur, yang dia cari siapa? Al-Quran. Kalau anak zaman now kan, kalau dia stres, futur, yang dicari apa? Status. Cerita di status. Karena naluri manusia itu kalau dia sedih, pasti dia pengen cerita. Pengen cerita ke orang. Padahal kalau pengen cerita kita didengarkan, ngomongnya ke siapa? Ke Allah. Baca Al-Quran. Kita curhat semua masalah, kemudian baca Al-Quran, kita dengarkan Allah ngasih nasihat. Tadi bacakan surahnya itu. Ya ayuhan nas. Surah Yunus kan? Qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, telah datang pada kalian sebuah nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Nasihat tuh. Gimana ceritanya kita sedih, kita cari nasihat ke manusia, tapi enggak pernah cari nasihat ke Allah. Qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum. Telah datang pada kalian nasihat dari Tuhan kalian. Itulah Al-Quran. Wa shifaa'un lima fis sudur, obat bagi segala penyakit dalam hati, stres, galau, futur, beban hidup, stres, semua obatnya adalah Al-Quran. Wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Dia petunjuk, rahmat bagi orang mukmin. Kata Allah, qul, katakanlah, bi fadlillah, dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah. Fabidzalika falyafrahu, hendaklah kalian bahagia. Jadi perintah bahagia itu banyak dalam Al-Quran. Salah satu yang sering diulang adalah penghafal Quran atau orang yang dekat sama Al-Quran harus bahagia. Ini salah satu ayatnya tadi, surah Yunus. Fabidzalika falyafrahu, hendaklah orang yang dapat Al-Quran itu bahagia. Makanya saya sering ulang, orang yang paling bahagia itu harusnya adalah orang yang dekat dengan Al-Quran. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ya. Jadi Al-Quran perkataan siapa? Perkataan Allah. Ini harus sadar. Perkataan Allah, bukan perkataan manusia. Oh ya. Sama sekali bukan perkataan manusia. Jadi beda. Kalau kita bisa bahagia, bangga berbicara dengan presiden, dengan artis, dengan orang yang kita cintai, kenapa kita tidak merasa bahagia saat bicara dengan Allah Subhanahu wa taala? Udah enggak level. Makanya orang suka takjub dengan Nabi Sulaiman karena punya mukjizat berbicara dengan hewan. Padahal yang lebih hebat itu umatnya Nabi Muhammad, mereka bisa berbicara dengan Tuhan. Ya kan? Al-Quran. Jangan lupa Al-Quran itu mukjizat. Ulama sepakat Al-Quran mukjizat paling besar, dan hari ini kita hidup bersama mukjizat. Sadar nggak? Maka orang mukmin itu kalau dia pakai mukjizat itu hidupnya kuat. Mukjizat itu kan artinya yang melemahkan semua yang ada di sekitarnya. Jadi kalau orang hidup bersanding dengan mukjizat, pasti kokoh hidupnya. Ya. Jadi Al-Quran itu perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kayak satu ungkapan dari para ulama itu kan, barang siapa ingin berbicara dengan Allah, maka dirikanlah sholat. Tapi siapa yang ingin Allah berbicara dengannya, maka bacalah Al-Quran. Tahu bedanya? Kalau pengen bicara sama Allah, sholat. Di sholat kita bisa ungkapkan semua doa. Tapi kalau pengen dengerin Allah bicara, maka bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita baca Al-Quran, sebenarnya Allah yang sedang berbicara, dan ini dahsyat. Ini dahsyat. Saya kebayang gimana hidupnya orang-orang yang dekat sama orang hebat.
setiap hari diajak ngobrol sama orang hebat, misalnya sama presiden, misalnya, pasti dia jadi orang hebat juga. Maka kebayang nggak hebatnya para penghafal Quran, orang yang dekat sama Al-Quran, tiap hari baca Al-Quran, tiap hari dia dengerin nasihat, bukan nasihat dari orang bijak, bukan nasihat dari ustadz, tapi itu nasihat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak kebayang hebatnya orang yang dekat sama Al-Quran itu, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala kehidupannya, ya. Jadi Al-Quran itu adalah firman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, makanya dalam surah Az-Zukhruf, ya, dalam surah Az-Zukhruf, ini dahsyatnya, ada pertanyaan orang kafir tuh. Di ayat berapa tuh? 30, 31 tuh. Ayat Az-Zukhruf 31. Az-Zukhruf itu surah 43. Jadi orang kafir itu pernah protes, nanya sama Nabi Muhammad, wa qala alladziina kafaru laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini 'azim. Kenapa sih Al-Quran ini tidak diturunkan kepada pembesar di antara kami? Itu kalau bahasa ringkas ya. Kenapa Al-Quran itu turun pada Muhammad, orang yang dalam versi mereka orang rendahan, status ekonominya biasa saja, bukan pembesar. Jadi mereka tuh pengen protes, kalau Al-Quran itu benar, kenapa Al-Quran nggak diturunin ke kami, Abu Lahab, Abu Jahal, Walid bin Mughirah, dan lain-lain, Ahnas bin Suraik, dan orang-orang kafir yang lainnya, karena mereka pemimpin-pemimpinnya. Tapi kenapa Al-Quran diturunkan pada Muhammad, orang biasa? Kata mereka. Tahu nggak jawaban Allah? Itu dalam surah itu. Laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini 'azim. Kata Allah, ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Allah? Itu jawaban Allah. Jadi mereka protes, kenapa Al-Quran gak diturunin pada kami saja? Kata Allah, memangnya kalian yang membagi-bagi rahmat Allah? Al-Quran ini rahmat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak semua orang dikasih, dan orang yang dikasih pasti pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Ngerti gak maksudnya? Makanya Allah bilang, memangnya kalian yang membagi-bagi rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan itu besar sekali, salah satunya Al-Quran. Maka orang yang diberi Al-Quran dalam hidup, mereka adalah orang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Maka sambutlah rahmat besar itu hari ini. Rahmat yang ada di dalam hidup kita, namanya Al-Quran, yang sejauh ini mungkin sering kita tinggalkan, kita abaikan, kita sia-siakan. Padahal Al-Quran jalan hidup, jalan keselamatan. Jadi ternyata orang yang mau belajar Al-Quran itu di setiap levelnya terserah. Jadi belajar Quran itu nggak mesti hafal Quran. Karena ada levelnya baru belajar Iqra, itulah orang ahlul Quran. Ada yang baru belajar tahsin, itulah ahlul Quran. Ada yang sudah levelnya menghafal, itulah ahlul Quran. Maka ahlul Quran bukan mereka yang hafal 30 juz, tapi mereka yang selalu memperjuangkan Al-Quran dalam hidupnya. Ngerti? Jadi semua di antara kita punya kedudukan sama di hadapan Allah untuk menjadi ahlul Quran. Maka nggak ada alasan boro-boro saya mau jadi ahlul Quran, saya mah sudah tua nggak bisa ngafal. Kata siapa jadi ahlul Quran itu harus hafal? Kalau sekarang belum bisa baca Quran, belajar baca Quran. Itulah proses untuk menjadi ahlul Quran. Ahlul Quran itu proses, bukan hasil. Nggak ada orang yang berani mengklaim saya hafal 30 juz, saya ahlul Quran, saya pasti dapat syafaat. Tidak ada orang yang berani ngeklaim, dan tidak ada orang yang boleh mengklaim. Kenapa? Karena menjadi ahlul Quran itu proses sampai mati, bukan hasil. Ngerti ya? Itu bukan jabatan. Ya, itu kehormatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang yang mau belajar Quran itu ternyata mereka adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena berarti mereka dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan rahmat Allah. Ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Allah? Coba saya tanya, di luar sana ibu-ibu, ada nggak orang yang lebih muda dan lebih kuat daripada ibu-ibu yang di sini? Banyak nggak? Banyak kan? Di luar sana banyak nggak ibu-ibu atau orang-orang yang punya waktu luang seperti ibu-ibu hari ini pagi ini? Banyak nggak? Di luar sana ada nggak orang yang lebih soleh daripada kita di sini? Ada nggak?
pertanyaannya, kenapa yang hadir di sini ibu-ibu semua, bukan mereka? Ahum yaksimuna rahmat rabbik, karena Allah membagi rahmat Allah, terserah Allah. Maka kalau kita tertarik semangat belajar Quran, berarti kita sedang menerima rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lagi bagi rahmat dan kita ada di sana. Ya. Maka Allah lanjutkan dalam surah tadi itu, ayatnya, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Apa kata Allah? Kami membagikan bagi mereka, kami membagi-bagikan kepada mereka kehidupan mereka di antara mereka, ma'isyatahum fil hayatid dunya, kehidupan di dunia ini. Jadi Allah sedang bicara Al-Quran di ayat tersebut. Kemudian Al-Quran itu Allah bilang sebagai rahmat, dan Al-Quran ini adalah perwakilan kehidupan kita. Kata Allah, kami yang membagi-bagikan kehidupan mereka. Seolah-olah Allah pengen bilang, kualitas kehidupan kita itu tergantung bagaimana kualitas Al-Quran dalam hidup kita. Karena ternyata Al-Quran itu rahmat, dan rahmat itu ma'isyah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'isyah itu kehidupan dunia. Jadi kualitas kehidupan kita bukan hanya di akhirat, tapi sejak di dunia tergantung dengan kualitas rahmat Allah, yaitu Al-Quran. Itu luar biasanya Al-Quran. Maka saya selalu bilang sama santri di pesantren, tidak mungkin penghafal Quran hidupnya disia-siakan sama Allah. Tidak mungkin penghafal Quran hidupnya menderita. Kalau penghafal Quran hidupnya menderita, pasti dia sudah tinggalkan Al-Qurannya. Silakan cari sampai ke ujung dunia, ada nggak penghafal Quran, ahlul Quran yang beneran dia hidup untuk Al-Quran, hidupnya menderita? Insya Allah nggak ada. Saya punya banyak guru para penghafal Quran, guru-guru ahlul Quran. Dalam pandangan saya, ya, saya menilai mereka sangat jujur, sangat ikhlas. Hidupnya pasti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini janji Allah. Kan ayat selanjutnya tuh, kalimat selanjutnya, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kami tinggikan di antara mereka sebagian derajat dengan Al-Quran itu. Ya. Kalau dalam versi hadis Nabi Muhammad SAW, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u akharin. Sesungguhnya Allah meninggikan satu kaum dengan Al-Quran ini dan merendahkan kaum yang lain. Jadi ada orang yang rendah karena Al-Quran, ada orang yang tinggi karena Al-Quran. Mereka yang hidup bersama Al-Quran, mereka akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang meninggalkan Al-Quran dalam hidup ini, pasti Allah tinggalkan hidupnya. Ya, pasti Allah tinggalkan hidupnya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Itu dalam surah Toha. Apa kata Allah? Siapa yang berpaling dari zikir kepadaku, dari Al-Quran. Zikir situ dalam tafsir disebutkan Al-Quran. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, kata Allah, maka akan dia dapati kehidupan di dunia yang sempit. Sempit bukan selalu tentang harta, sempit tentang rasa yang ada di dalam hati. Hidupnya sempit, nggak bahagia, stres, frustasi, bingung. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keren kalimat terakhir dari ayat tersebut. Apa kalimat terakhirnya? Kebaca nggak? Oh, nggak kebaca. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Itu ayat 32-nya ya. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Kata Allah, rahmat Tuhanmu lebih baik dari semua yang mereka kumpulkan. Apa rahmat di situ? Ayat tersebut lagi bicara tentang Al-Quran. Maka Allah bilang Al-Quran itu lebih baik dari semua yang bisa kalian kumpulkan. Jadi ternyata harta paling mahal di dunia ini bukan mobil, bukan tabungan rekening, bukan rumah mewah, bukan tanah yang luas. Yang paling mahal kata Allah adalah Al-Quran. Wa rahmati rabbika khairum mimma yajma'un. Rahmat Tuhanmu lebih baik daripada semua yang mereka kumpulkan. Dalam hidup ini kita boleh kumpulkan rumah, kumpulkan mobil, kumpulkan harta, kumpulkan tanah. Silahkan kumpulkan semuanya, tapi ketahuilah semua itu tidak pernah lebih mahal daripada Al-Quran. Ngerti? Jadi yang mahal itu kehadiran kita di sini, ini mahal. Yang mahal itu sungguh-sungguhnya kita belajar sama Al-Quran, itu mahal sekali.
Walaupun kita punya apapun, kalau kita kehilangan Al-Quran, kita kehilangan harta yang paling mahal. Pantas saja hidupnya berat. Orang kita aja kalau hidup kayak mobil hilang, stres nggak? Dicolong sama maling misalnya, stres nggak? Pusing kita 7 hari, nangis terus. Baru mobil, nggak mahal-mahal amat, masih dunia. Gimana kalau kita kehilangan Al-Quran? Padahal itu harta yang paling mahal. Ya, kita nggak ngerasa kehilangan, tapi Allah tanamkan stresnya dalam hidup. Stresnya seperti orang yang kehilangan semua harta bendanya. Kenapa? Karena Al-Quran itu harta yang paling mahal. Itu harta mahal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran itu nikmat terbesar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan nikmat ini lebih mahal daripada hidup kita sendiri. Bukan kata saya. Al-Quran itu nikmat yang paling mahal, bahkan lebih mahal daripada hidup kita sendiri, nafas kita, detak jantung kita. Dalam surah Ar-Rahman, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kan, Ar-Rahman. Lanjutannya apa? Allamal Quran. Kemudian apa? Khalaqal insan. Ya, khalaqal insan. Jadi surah Ar-Rahman itu surah yang menceritakan kepada kita tentang nikmat-nikmat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Silahkan baca surah itu sampai-sampai Allah mengulangi kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban 30 berapa? Pernah hitung enggak? 31 ya? 31 kali kata Allah, nikmat mana yang kamu dustakan wahai jin dan manusia. Kenapa Allah ulang? Karena Allah lagi bicara tentang nikmat yang kita rasakan dalam hidup, dari nikmat yang kecil sampai yang besar, nikmat dunia sampai surga. Semuanya nikmat dari Allah. Tahu nggak nikmat terbesar pertama yang Allah sampaikan nikmat apa? Habis Ar-Rahman, yang pertama apa? Allamal Quran. Itu nikmat terbesarnya. Pertama Allah sebutkan. Ar-Rahman, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah dengan kasih sayangnya Allah berikan manusia itu nikmat. Hidup, nikmat nafas, langit, bumi, lautan. Dalam surah Ar-Rahman kan itu ceritanya. Langit, bumi, lautan, semuanya sampai ke surga. Dan semua nikmat itu diawali dengan nikmat terbesar, yaitu Al-Quran. Bahkan nikmat Al-Quran lebih tinggi daripada nikmat hidup kita sendiri. Karena nikmat kehidupan baru disebut di ayat ketiga setelah Al-Quran. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal insan. Yang menciptakan manusia. Ternyata hidup kita tidak lebih mahal daripada hidayah Al-Quran. Karena kalau orang hidup dia 100 tahun, 1000 tahun, tapi dia kehilangan Al-Quran, maka dia seperti orang yang tidak hidup. Kalau bahasa Nabi, rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, hati yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, seperti rumah yang kosong, seperti bangkai yang berjalan, tidak hidup hatinya. Hidup kita tidaklah disebut hidup kecuali ada Al-Quran di dalamnya. Maka nikmat Al-Quran lebih mahal daripada nikmat hidup kita sendiri. Apa gunanya hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang? Di lagunya gitu kan. Apa gunanya hidup 1000 tahun kalau tak mendapatkan petunjuk dari Allah, dan sumber petunjuk itu adalah Al-Quran. Ya, jadi lebih mahal Al-Qurannya daripada hidup kita. Karena hidup kita itu nyaris-nyaris nggak ada harganya kecuali dengan Al-Quran. Iya kan, orang kafir yang tidak percaya sama Al-Quran, setelah hidup di dunia mereka nggak akan menikmati hidup lagi setelah itu. Kenapa? Karena mereka kehilangan ruhnya Al-Quran. Ya, jadi Ar-Rahman, Allamal Quran. Ini harta paling mahal yang harus kita sadari. Maka mulai sekarang kita sadar yang mahal itu bukan harta benda yang kita kumpulkan. Yang mahal itu adalah belajar Qur'annya kita, ngajinya kita, memahami Al-Qur'annya kita, mengamalkan Al-Qur'an. Itu yang mahal dalam hidup. Itu mahal sekali, nggak bisa dibeli dengan apapun. Coba aja ibu cari di warung-warung, di mall-mall, cari beli hafalan 30 juz, ada nggak tuh? Kalau ada saya mau beli duluan. Saya bagi-bagi ke orang yang pengen hafal. Saya jual lagi biar saya dapat untung. Ya, nggak bisa. Itu hanya hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beli pemahaman Al-Quran, cari dengan uang 1 miliar langsung paham, nggak bisa. Karena itu murni dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu mahal sekali, eksklusif. Cuma Allah kasih ke orang-orang tertentu. Ya, jadi nikmat Al-Quran itu nikmat terbesar, bahkan lebih besar daripada hidup kita sendiri. Makanya ada satu riwayat, yang riwayat ini sampai pada kita
Dalam satu riwayat disebut itu dari Abu Bakar, ada yang mengatakan Ibnu Mas'ud. Wallahu alam, karena diperselisihkan. Tapi riwayat itu sampai pada kita. Ada kalimat, kata beliau, man utiyal Qur'an wara'a man utiyal Qur'an fara'a anna ahadan utiya minad dunya afdalu mimma utiya faqad saghara 'aziman wa 'azzama saghiran. Apa artinya? Jangan merokok. Bukan. Kan itu artinya. Kata beliau, siapa yang diberikan Al-Qur'an dalam hidup, man utiyal Qur'an fara'a anna ahadan utiya minad dunya afdalu mimma utiya, dan dia melihat bahwasanya ada orang lain yang diberikan harta dunia itu lebih hebat daripada dia, atau lebih mulia dari dia, lebih berharga daripada dia. Jadi siapa yang diberi Al-Qur'an dan dia memandang orang lain itu lebih berharga dari dia karena dia diberi dunia, diberi mobil, diberi harta, diberi rumah misalnya, maka faqad saghara 'aziman wa 'azzama saghiran, sungguh dia telah merendahkan yang mulia dan memuliakan, mengagungkan yang rendah. Sungguh dia merendahkan yang agung dan mengagungkan yang rendah. Paham maksudnya? Atau dalam riwayat lain, siapa yang diberi Al-Quran dan dia iri sama pencapaian dunia orang lain, wah seru ya dia, padahal dia penghafal Quran nih misalnya, wah seru ya dia bisa punya mobil, dia punya harta mewah, dia iri padahal dia punya harta yang mahal dalam dirinya. Sungguh dia telah merendahkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena yang mahal itu Al-Quran, bukan dunia. Ya, yang mahal itu Al-Qurannya. Jadi kalau kita punya Al-Quran dalam diri kita, mau belajar Al-Quran, itu harta yang paling mahal. Gak usah iri lagi sama pencapaian orang, gak usah iri lagi sama dunia yang dimiliki oleh orang lain, karena kita sudah miliki harta yang paling mahal, yaitu Al-Quran. Ini juga disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr ayat 87-88. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Sungguh sudah kami berikan kepadamu 7 ayat yang diulang, Al-Fatihah. Wal Qur'anal azim, Quran yang agung. Jadi kata Allah gitu tuh. Sungguh sudah kuberikan kepadamu surah Al-Fatihah dan Quran yang mulia, Quran yang sangat agung. Tahu ayat selanjutnya kata Allah apa? La tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum. Apa artinya itu? Maka jangan pernah kamu arahkan pandanganmu kepada nikmat yang sudah kuberikan kepada orang lain. Aku sudah turunin Al-Quran dalam hidupmu, maka jangan iri sama kenikmatan yang kuberikan kepada orang lain. Kenapa? Karena yang mahal itu adalah Al-Qur'annya. Ya. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa Allah sudah menurunkan Al-Qur'an, memberikan Al-Qur'an dalam hidup kita, ayat selanjutnya kata Allah, jangan ngelihat ke orang lagi, karena kamu yang sudah memiliki harta termahal. Gitu ya. Jadi sekarang bangga-banggaan kita itu, dalam tanda kutip ya, bukan buat sombong-sombongan, bersyukur-bersyukurnya kita itu, lomba-lombanya kita itu bukan lagi tentang dunia, tapi tentang Al-Qur'an. Wah, teman saya sudah hafal An-Naba, saya harus ngafal juga. Wah, teman saya An-Nazi'at, saya harus cepat juga. Jangan sampai kalah, masa dia masuk surga duluan. Nah gitu ya. Lomba-lombanya kita sekarang lomba-lomba Al-Qur'an. Ya. Lomba apa? Lomba Al-Qur'an. Jangan sampai ketinggalan. Kita nyari apa dalam hidup ini? Kadang-kadang kita berjalan terlalu jauh, capek kita hidup di dunia ini, tapi kita melupakan sesuatu yang sangat penting dalam hidup, yaitu Al-Quran. Ya, jangan sampai capek di dunia, tapi kita ketemu sama Allah nggak punya modal. Kan itu yang kata Allah, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Kamu sudah capek-capek di dunia ini, nanti kamu ketemu sama Allah. Jadi kemanapun kita arahkan hidup ini, mau maksiat, mau taat, semuanya ketemu Allah. Semuanya kita harus mempertanggungjawabkan. Tinggal pertanyaannya, saat kita ketemu Allah, kita bawa apa? Ya, capek hidup di dunia itu sementara. Kayak kata Allah Subhanahu wa taala,
kemana kalian mau pergi? Itu surah itu. At-Takwir. Allah nanya tuh, fa aina tadhhabun? Mau pergi kemana kalian? Pernah nggak baca surah ini? Pernah nggak ngeh sama pertanyaan Allah? Fa aina tadhhabun? Apa artinya fa aina tadhhabun? Maka mau pergi kemana kalian? Yang warna merah tuh, fa aina tadhhabun. Saya sudah lama hafal surah At-Takwir nih kan, dari SMP, SD. Pas saya lagi di perjalanan naik bis, saya lagi ke Jawa atau ke Jawa Timur atau Jawa Tengah, saya lupa. Tiba-tiba saya baca di satu masjid ada kalimat fa aina tadhhabun? Mau kemana kalian? Artinya itu kan. Itu saya baca lagi di bis. Kemudian saya merenung, kemana ya hidup kita ini sebenarnya? Kemana sih hidup kita ini? Dan ayat ini cerita tentang Al-Quran. Lihat ayat sebelumnya, wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Quran itu bukan perkataan setan, ini perkataan Allah. Ini perkataan Rabb kalian. Ini nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan keselamatan. Ikuti jalan ini. Kenapa kalian keluar dari jalan ini? Maka Allah nanya, fa aina tadhhabun? Mau pergi kemana? Mau jalan mana lagi yang kalian tempuh? Padahal peta jalannya ada di dalam Al-Quran. Maps hidup ini adalah Al-Quran. Petunjuk hidup ini adalah Al-Quran. Saya tanya ibu-ibu, cita-citanya apa? Cita-cita paling besar di akhirat nanti. Cuma 3 pilihannya. 1 mau masuk surga, 2 mau masuk neraka, 3 naik ke Al-A'raf, tengah-tengahnya. Yang mana? Kayaknya semua sepakat. So, saya kasih hadiah, siapa yang mau masuk neraka angkat tangan. Kasih hadiah nih. Tapi nanti doanya dikabulin sama Allah. Gak ada kan? Biar dikasih hadiah kita nggak mau ke neraka. Ternyata tujuan hidup kita adalah ke surga. Sekarang kita tanya nih, kalau ibu-ibu nih mau ke tempat keluarga misalnya, rumah keluarganya di Bandung, tapi ibu-ibu nggak tahu jalan karena belum pernah ke sana, cuma dikasih alamatnya, alamat umum saja. Kira-kira apa yang ibu-ibu cari sebelum berangkat? Apa yang dibuka? Google Maps kan? Kalau zaman sekarang Google Maps, zaman dulu mungkin peta. Benar nggak? Kalau kita mau ke Bandung, pasti kita buka Google Maps kalau kita nggak tahu jalan. Padahal Bandung itu masih sama-sama Jawa Barat, masih Pulau Jawa juga, masih Indonesia juga, nggak jauh-jauh amat. Sama pertanyaan, ibu-ibu tujuannya kemana tadi? Nggak, tadi sebelum ke Bandung, cita-citanya mau kemana? Ke surga. Saya tanya, surga di mana? Kalau ibu-ibu saya suruh, ayo sekarang berangkat ke surga, kemana kita jalannya? Ke sana, ke sana, ke sana? Ada yang tahu alamatnya? Kita nggak tahu sama sekali alamat surga. Ke Bandung saja yang kita sebenarnya sudah dikasih alamat, kita buka map. Kenapa kita hidup mau ke surga? Kita nggak pernah buka petanya. Apa peta hidupnya? Al-Quran, dibuka Al-Qurannya, itu jalan menuju surga. Gimana ceritanya kita mau masuk surga, petanya nggak pernah dibuka. Mau gimana cara hidup? Jadi Al-Quran itu peta hidup. In huwa illa dzikrul lil alamin. Kan wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Fa aina tadhhabun? In huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quran itu adalah peringatan dari Tuhan semesta alam. Kalau ibu-ibu ke Bandung tuh, kan biasanya di jalan ada peringatan, banyak nggak? Ada peringatan-peringatan tuh, ini jalan ke Pelabuhan Ratu, di sini ke Bandung. Berarti kanan Pelabuhan Ratu, Bandung ke kiri. Berarti kanan atau kiri? Kiri. Kita ikutin peringatannya. Kalau ada peringatan, jangan cepat-cepat, ini jalur lambat. Kira-kira kita ikutin nggak? Kita ikutin. Peringatan dari manusia aja kita ikutin biar sampai. Ini ada peringatan dari Allah. Peringatan itu isinya jalan hidup kita, mengantarkan kita ke surga. Kenapa kita nggak mau ikutin? Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan menuju surga itu adalah jalannya Al-Quran. Apapun yang diajarkan Al-Quran, itulah jalan surga. Oh, ternyata kalau saya mau masuk surga, saya nggak boleh banyak gibah. Karena kata Allah, wailul likulli humazatin lumazah. Masuk neraka orang yang banyak gibah. Itu masuk neraka tuh. Katanya mau ke surga tapi suka gibah. Nggak ngikutin jalan Al-Quran, nggak ngikutin peringatannya. Ya kan? Jadi ternyata penyebab orang masuk neraka itu nggak ngikutin peringatan Al-Quran. Oh, ternyata kalau mau sampai surga, jalannya itu nggak boleh bermegah-megahan. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Oh, ternyata kalau mau masuk surga itu jalannya adalah wailul lil mutaffifin, nggak boleh curang misalnya. Itu baru berapa ayat tuh.
Juz 30 lagi semuanya. Oh ternyata kalau mau masuk surga itu nggak boleh numpuk-numpuk harta. Apa ayatnya? Yaitu wailul likulli humazatil lumazah alladzi jamma'a malan wa 'addadah. Lumazah itu orang yang mengumpulkan harta, numpuk-numpuk harta dan suka ngitungin duit. Wa 'addadah itu ngitung-ngitungin uang, nggak mau sedekah. Pelit lah bahasa lainnya. Itu biasa kiasan. Itu jalan surganya itu adalah Al-Quran. Jadi Allah nanya, fa'aina tadhhabun, kita pergi kemana sekarang? Kenapa kita tinggalin Al-Qurannya? Pada Al-Quran itu peringatan dari Allah. Untuk siapa? Liman sya'a minkum ayyastaqim. Untuk orang di antara kalian yang pengen hidupnya lurus, hidupnya kokoh, hidupnya tegak, hidupnya selamat. Yastaqim, siratal mustaqim, jalan yang 17 kali kita minta dalam hidup itu, dalam sholat. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Ternyata jalan lurus itu adalah jalan Al-Quran. Liman sya'a minkum ayyastaqim. Bagi orang-orang yang mau hidupnya selamat, jangan pergi kemana-mana, jalannya adalah jalan Al-Quran. Itu peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini dahsyat sebenarnya. Cuma kita dudukan ayat itu hanya sebagai hafalan selama ini, bukan sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran itu jangan didudukan sebagai hafalan doang. Ya sayang, itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Liman sya'a minkum ayyastaqim wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ya. Dan tidaklah kalian menghendaki itu kecuali siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki hidupnya. Lagi-lagi itu. Ternyata orang yang mau menempuh jalan Al-Quran itu hanyalah orang pilihan Allah. Siapa yang Allah kehendaki, itu orang pilihan Allah. Ya. Itu orang pilihan Allah. Maka saya itu situ kan tidak akan menimpa apapun kepada orang-orang yang berpegang pada Al-Quran kecuali kebahagiaan. Panitia sampai jam berapa? Sampai jam berapa? 10 menit lagi ya, atau 15 menit ya. Ya. Jadi itu jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin orang yang berpegang pada Al-Quran hidupnya sengsara. Demi Allah tidak mungkin. Ya. Mau difoto dulu? Kayaknya masih ada yang foto tadi ya. Boleh difoto dulu. Ya nggak mungkin karena ini janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah bahkan ada hadis dari Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, man syaghalahul Qur'an wa zikri. Ini artinya ya, saya bacain hadisnya. Man syaghalahul Qur'an wa zikri ammas alati a'taituhu afdalu ma u'tiyas sa'ilin. Ini hadis qudsi. Jadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang hidupnya disibukkan dengan Al-Qur'an. Kan ibu sibuk nih. Ya, sibuk ikut kajian Al-Qur'an. Siapa yang hidupnya disibukkan dengan Al-Qur'an dan zikir kepadaku, maka kuberikan kepadanya a'taituhu afdalu ma utiyasailin, kuberikan kepadanya sesuatu yang lebih utama, lebih mulia, lebih banyak daripada orang yang minta. Jadi siapa yang sibuk sama Al-Quran sampai-sampai nggak sempat berdoa, di hadisnya gitu, sampai-sampai nggak pernah minta, hidupnya itu fokus belajar Al-Quran, ngaji lagi, perbaiki bacaan, perbaikin makhraj, sampai-sampai saking sibuknya dia nggak pernah minta, ya Allah pengen mobil, pengen umroh, pengen dunia, pengen rumah, nggak pernah minta kayak gitu. Pokoknya minta, ya Allah pengen bisa baca Quran, ya Allah pengen bisa makhrajnya do, ya Allah pengen bisa istitolah, misal gitu. Luar biasa, mintanya tuh keren. Ya Allah pengen bisa sifat tafasyi, saya nggak bisa salah terus. Mintanya itu sibuknya Al-Quran aja terus, hidupnya tuh mikirinnya Al-Quran. Coba apa kata Allah? Kuberikan dia satu pemberian yang lebih baik daripada orang yang minta terus, minta dunia. Gitu ya? Dia nggak pernah minta dunia, dia mintanya Al-Quran. Dia sibuknya Al-Quran, tapi Allah kasih lebih banyak. Kayak saya bilang tadi kan, orang yang hidup bersama Al-Quran tidak mungkin menderita. Pasti Allah berikan dia lebih banyak daripada orang yang lain, yang banyak minta bahkan. Itu janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan janji dari saya. Ya, bukan janji dari saya. Maka harus disadari, nih ya, kalau kita bahas tentang menghafal Quran, hadiah terbesar menghafal itu bukan 30 juz.
hadiah terbesar kita bersama Al-Quran itu bukan hafal 30 juz. Kita lihat saja sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Alaq misalnya. Kata Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa artinya? Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Saya selalu sampaikan dalam kalimat bacalah maka ada makna hafalkan juga. Karena Nabi Muhammad itu tidak bisa baca tulis. Dan kalau dikatakan bacalah maka artinya Nabi Muhammad harus hafalkan dulu baru dibaca sama Nabi. Ini menjadi dalil, salah satu dalil menghafal Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan menghafal Quran itu harus ikhlas dengan nama Tuhanmu. Iqra, bacalah, pelajarilah, hafalkan Al-Quran, amalkan Al-Quran bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu, atas nama Tuhanmu. Jangan menghafal karena siapapun, bukan karena disuruh guru kita, bukan karena dipaksa orang tua, bukan karena pengen dapat beasiswa, bukan biar dapat jodoh mudah, bukan, itu semua dunia. Ngafal Quran hanya karena Allah, pengen dicintai Allah, pengen dapat ridho Allah. Paham nggak? Hanya karena Allah. Karena cuma itu yang menjadikan hafalan kita itu benar, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menghafal yang ikhlas tadi, yang karena Allah, ternyata endingnya itu tidak harus 30 juz. Endingnya sebagaimana dalam ending surah Al-Alaq. Apa endingnya? Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Artinya, sekali-kali tidak, jangan taati dia, sujudlah dan dekatlah dengan Allah. Ternyata ending dari menghafal itu harusnya menjadikan kita makin sujud sama Allah, makin dekat dengan Allah. Maka menghafal bukan hanya tentang memproduksi hafalan, setoran, ziyadah, tasmi, tapi menghafal juga tentang memproduksi ketaatan. Makin banyak hafalan, makin taat sama Allah. Makin banyak hafalan, makin lama sujudnya. Makin banyak, makin dekat dengan Al-Quran, makin sering berhadapan dengan Allah dalam sholat misalnya. Ngerti ya? Jadi ini kata Allah, hafalkan Al-Quran, tapi ujungnya nggak mesti hafal. Ujungnya apa? Ujungnya adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang saya tekankan sama siapapun. Makanya santri di saya tuh tidak boleh ngafal Quran sebelum paham. Nah, gitu. Di sana itu ngafal artinya dulu baru ayatnya. Karena kan kalau kita hafal cuma Arabnya, amma yatasaalun, dan mereka nggak paham, sayang kan? Di sana nggak boleh ziyadah kecuali sudah hafal artinya, dan itu di storyin juga, bukan hanya dihafalin sendiri, di storyin. Jadi kalau kita lihat belum hafal, ya nggak boleh dihafalin. Kenapa? Karena saya pengen penghafal Quran itu ketemu sama Allah, bukan ketemu sama gurunya. Saya pengen penghafal Quran itu berhadapan sama Allah, bukan hanya berhadapan sama musyrifnya. Ya jelas berhadapan sama musyrif, tapi hatinya bertemu sama Allah, karena dia tahu maknanya, dia tahu nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ujung dari menghafal Quran itu harusnya adalah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau kita menghafal Quran, penghafal Quran yang ikhlas itu tidak akan pernah kecewa dengan hasil, dia menikmati proses. Ya, dia nikmatin proses. Jadi sebenarnya menghafal Quran itu bukan tentang hasil, tapi tentang proses. Maka kalau ngafal nggak hafal-hafal nggak masalah, yang penting ngafal. Yang mahal itu menghafal, bukan hafal. Bisa bedain? Karena ada yang hafal tapi berhenti menghafal. Ada yang nggak hafal-hafal tapi terus menghafal. Ternyata yang mahal itu menghafal, bukan hafal. Ngerti maksudnya? Yang mahal itu menghafal, bukan hafal. Yang mahal itu murojaah, bukan lancar. Nggak apa-apa nggak lancar-lancar. Yang penting murojaah. Yang mahal itu proses, bukan hasil. Ini yang bikin penghafal Quran itu bahagia terus, karena dia nggak fokus sama hasil urusan Allah Subhanahu wa taala. Kayak kisahnya Nabi Zakaria. Saya ceritain dikit tuh. Nabi Zakaria tuh punya satu permintaan besar dalam hidup. Apa permintaannya? Pengen punya Alphard. Bukan. Masa Nabi Zakaria pengen punya Alphard? Kan bukan hidup di zaman kita. Apa Nabi Zakaria pengen punya apa? Pengen punya anak. Dalam surah Ali Imran ada, dalam surah Maryam ada, ya. Jadi dia berdoa sama Allah, diceritakan dalam surah Maryam, ya. Apa kalimat beliau itu?
Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, sesungguhnya tulangku sudah lemah, rambutku sudah beruban, tapi aku tidak pernah kecewa meminta kepadamu. Nah ini lihat nih, Zakaria itu, Nabi Zakaria, walaupun hasilnya nggak dapat, dia tetap bahagia. Apa kuncinya? Ya di dalam surah ini. Sekarang bayangin dulu bahwa Nabi Zakaria itu sudah berdoa meminta anak sejak tulangnya masih kuat sampai tulangnya lemah. Sejak rambutnya masih hitam sampai rambutnya putih. Selama itu dia minta terus, ya Allah pengen punya anak. Kalau bahasa kita, dikabulin nggak? Belum dikabulin. Tapi kata Nabi Zakaria, ya Allah, aku tidak pernah kecewa selama berdoa denganmu. Kira-kira kenapa? Karena yang dicari oleh Nabi Zakaria bukan pengabulan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat Nabi Zakaria berdoa, dia bukan pengen anak, tapi dia pengen sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengen deket sama Allah. Anak itu bonus saja, tapi yang penting berdoa, yang penting dapat rahmat Allah. Makanya surah Maryam itu dimulai dengan kalimat kaf ha ya ain shad, kemudian apa? Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ini kisah tentang rahmat Tuhanmu kepada Zakaria. Rahmat besarnya apa kira-kira di situ? Ternyata kita menyangkakan, oh ini tentang rahmat Allah kepada Nabi Zakaria, yaitu pengabulan dapat anak. Kan dapat anak kan itu, Nabi Yahya. Benar itu rahmat Allah. Tapi yang paling besar adalah ayat selanjutnya. Idnada rabbahu. Ketika dia berdoa dengan Tuhannya. Ternyata rahmat yang paling besar, yang lebih besar daripada pengabulan adalah berdoa itu sendiri. Ngerti gak? Jadi berdoa itu mahal harganya. Pengabulan itu memang rahmat Allah, tapi rahmat yang lebih besar adalah kemauan kita berdoa kepada Allah. Hafal Quran itu rahmat dari Allah besar, tapi yang lebih mahal adalah menghafalnya. Yang penting kita menghafal, gak usah urusin hasil. Para sahabat itu kebanyakan tidak selesai 30 juz. Para sahabat Nabi Muhammad saat Nabi Muhammad wafat itu rata-rata tidak hafal Quran. Yang hafal hanya sekitar 7 orang saja. Tapi Nabi menyebut para sahabat itu sebagai ahlul Quran, qurra semuanya. Pahamlah kita, qurra ahlul Quran itu bukan mereka yang hafal, tapi menghafal. Terus menghafal sampai akhir hayat. Nabi pernah menangis tuh. Nabi pernah menangis 40 hari atau 30 hari berturut-turut. Nabi kunut nazilah mendoakan para qurra. Nabi bahasakan sendiri qurra. Mereka yang wafat di medan tempur, di Bi'rul Ma'unah. Ada sumur namanya Bi'rul Ma'unah, sumur Ma'unah. Yang terbunuh itu sekitar 70. Sampai pada Nabi berita itu, kata Nabi mereka adalah qurra. Mereka wafat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka ahlul Quran. Padahal saat itu Al-Quran belum sempurna turun. Baru setengahnya kira-kira. Artinya mereka bukan penghafal Quran 30 juz. Tapi yang disebut qurra oleh Nabi adalah mereka yang terus menghafal, bukan yang hafal. Paham nggak? Itu ya. Jadi nggak ada istilahnya, saya sudah tua Ustaz, gimana mau ngafal Quran? Ya sudah tua justru semangat ngafal Quran. Tapi nggak hafal-hafal, nggak apa-apa. Karena yang penting menghafal, bukan hafal. Ngerti? Jadi yang mahal itu adalah menghafalnya, bukan hafalnya. Dan sayang sekali, satu lagi deh, kita akan habis waktu nih, 1 menit lagi. Ada satu ayat dalam Al-Quran, saya pengen, kalau orang nanya tuh gimana metode menghafalnya, nggak ada metodenya. Ngafal itu pokoknya ngafal aja, jangan terpaku sama metode. Konsepnya adalah menghafal dengan cinta. Ya, yang penting jatuh cinta sama Allah, nanti Allah kasih metodenya. Saya itu waktu ngafal fokus sama ngafal, ternyata Allah kasih cara-caranya tuh. Ya cara-caranya sekarang saya bikin metodenya yang saya kembangkan. Nama metodenya Arihna bil Quran. Ya, rehat dengan Al-Quran. Ya Allah, rehatkan kami dengan Al-Quran. Hiburlah hati kami dengan Al-Quran. Itu judulnya. Tapi sebenarnya nggak penting. Yang penting itu menghafal Quran dengan cinta. Kenapa? Kalau kita cinta itu kita jadi fokus sama serunya. Kalau kita suka tuh kita nggak akan pernah ngerasa capek. Contoh misalnya ibu-ibu kan biasanya banyaknya suka masak. Suka nggak sama masak? Suka, bilang aja suka. Ya biar sepakat dulu. Suka kan masak kan? Kalau nggak suka pikirin aja hal-hal hobi yang suka.
Nah, pertanyaan saya, apakah masak itu sebenarnya mudah? Mudah bagi yang suka. Bagi saya nggak suka. Bagi saya, apaan? Kok bisa orang suka masak? Motong bawang aja bikin nangis kan? Belum kepotong tangannya. Belum ribet, harus nyuci ini, nyuci itu. Belum masukin bumbu-bumbunya, mana duluan, mana diakhirkan. Belum timingnya harus bener. Kalau enggak nanti gosong atau kurang mateng. Susah masak Quran itu. Masak Quran. Disalahkan jadinya. Susah, masak itu susah. Benar enggak? Tapi kenapa ada orang yang suka masak dan dia bilang, orang yang suka itu pasti bilang mudah. Kenapa? Karena dia suka. Orang kalau sudah suka, dia akan fokus sama mudahnya. Bahkan rasa sulitnya menjadi mudah. Kayak anak-anak main game, mereka suka main game. Padahal main game itu kan susah. Ada musuhnya, harus mati, harus ya segala macam kan, namanya juga main game. Harus tahu strategi. Tapi kalau orang sudah suka, mereka pasti akan fokus sama mudahnya. Maka orang kalau sudah cinta tuh susah nggak? Susah tapi seru. Main game susah nggak? Susah tapi seru. Masak susah nggak? Susah tapi seru. Ngafal Quran ya susah tapi seru. Walaupun kata Allah Subhanahu Wa Taala, walaqad yassarna, kami sudah mudahkan Al-Quran. Fahal mim muddakir. Nah, maka sebenarnya ngafal Quran itu nggak penting apakah susah atau mudah. Nggak penting mau mudah mau susah, itu urusan Allah. Apakah Allah mudahkan atau Allah susahkan, semuanya baik, itu terserah Allah. Yang penting itu fahal mim muddakir, mau nggak? Gitu ya. Jadi nggak penting susah atau mudah, yang penting mau nggak. Kayak kita waktu bayi dulu belajar jalan. Sekarang saya bilang jalan kaki mudah nggak? Sekarang jalan kaki mudah nggak? Coba bayangin dulu waktu kita awal belajar jalan, berapa kali jatuh? Ratusan kali jatuh, ribuan kali jatuh, ribuan kali bangkit. Kita nggak pernah protes susah dulu waktu kecil. Hari ini tiba-tiba kita bilang, oh jalan kaki itu mudah. Begitulah konsep mudah saat kita menghafal Quran. Jadi mudah itu melalui proses yang panjang. Yang penting dijalanin aja. 100 kali jatuh, 101 kali bangkit. 1000 kali jatuh, 1001 kali bangkit. Sebanyak apapun kita jatuh, bangkit terus. Nanti Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan. Yasarna itu kami berikan kemudahan. Berarti sebenarnya nggak mudah dulunya. Tapi Allah mudahkan. Maka deketin Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Nah, untuk terakhir sebelum penutupan, mungkin kalau bisa di setel ada satu video ini ya. Bisa ya setel ya? Coba. Suaranya udah full ya? File lain ada sih, tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa. Kalau bisa aja. Di YouTube juga ada videonya, nanti bisa ditonton sendiri. Cari aja penghafal Quran buta dari Mesir, Maroko ya atau Mesir. Gitu ya. Nah, nanti habis ini katanya ada door prize dulu ya. Tanya jawab dulu ya. Gitu ya. Nggak apa-apa kalau ini belum bisa, itu menyusul aja nanti. Gitu ya. Nah, mungkin itu dari saya, semoga ini bermanfaat terutama bagi saya pribadi. Nanti saya serahkan pada panitia untuk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Ini materi barusan sih gimana rasanya? Jelek. Baik, mungkin dari apa yang tadi dipaparkan oleh Ustaz, mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada beliau untuk ada di sini dan diberi kesempatan. Tafadhol untuk sesi pertama 3 peserta. Boleh sebelah sini 1, 2 dulu ya. Sebelah sana. Oh, sudah ya. Dari mana sana? Justru ya, itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya. Mana yang bertanya?
murojaah. Murojaah itu kan kalau kata Dilan rindu itu berat, tapi saya merasa murojaah itu yang berat besar. Pertanyaan saya adalah bagaimana melatih diri kita untuk fokus dan merasa candu dalam murojaah. Dan yang kedua, punten Ustadz, karena saya sudah menikah dan punya putra, saya ada sedikit curhat yang saya ingin tanyakan solusinya sama Ustadz, mungkin tips atau apa gitu ya. Bagaimana sih Ustadz cara meningkatkan semangat murojaah anak dalam murojaah? Soalnya saya pernah dengar katanya anak itu kalau murojaah jangan tiap hari, jadi harus ada hari libur. Sedangkan kata Ustadz, kita memupuk cinta dengan Al-Quran adalah dengan cara rehat kita itu ya dengan Al-Quran gitu. Bukan ada. Berarti kan kalau di situ saya melihatnya rehat istirahat dengan Al-Quran, berarti harusnya nggak ada waktu libur untuk Al-Quran gitu. Maksudnya dalam 1 hari 7 hari harusnya nggak ada hari libur dengan Al-Quran. Nah itu bagaimana Ustadz pandangan Ustadz? Nah, demikian pertanyaan saya, 2 pertanyaan. Terima kasih Ustadz untuk menjawabnya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan nomor 2, silakan. Pertanyaan nomor 2, ibu yang pakai orang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan Ustaz maksud dari ayat yang tadi Ustaz sampaikan di awal Az-Zukhruf ayat 31 2 ya Ustaz. Ya. Yang tentang warfa'na qawmuhum fawqa ba'din darajat. Nah, saya masih belum paham tentang lihat kita ba'dhum ba'dhum sukhriyyah dikaitkan dengan bagaimana Allah itu menaikkan derajat kaum dan yang lain agar saling bermanfaat, itu maksudnya. Ya. Oke. Baik, kemudian nomor 3 di sebelah kiri saya, ibu yang pakai kerudung coklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, tadi Ustaz sampaikan bahwa orang yang cinta Quran, orang yang dekat dengan Quran tidak akan dibikin susah. Saya teringat dengan saudara kita semua di Palestina. Mereka semua cinta Quran, banyak menghafal Quran, tapi hidupnya kita tidak bisa banyak membantu. Kemudian yang kedua, seringkali saya menghadapi baik anak-anak ataupun orang dewasa yang belajar Al-Quran kesulitan di makhraj, di pelafalan beberapa huruf. Itu bagaimana yang bijaksananya? Ada yang memang tidak bisa dipaksakan, ada yang sebenarnya masih bisa dipaksakan, diupayakan. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama ya. Nanti kalau saya ada lupa pertanyaannya, mohon dibantu. Yang pertama tadi tentang Dilan ya, tentang Dilan. Katanya murojaah itu berat. Gimana caranya murojaah mudah dan bikin candu lah gitu ya. Jadi yang bilang murojaah berat itu harus memperbaiki mulai mindsetnya. Kenapa murojaah itu berat? Pasti karena hafalannya sudah hilang. Benar nggak? Coba saya suruh teman-teman, sahabat semua, murojaah surah Al-Fatihah, berat nggak? Kenapa? Lancar. Ternyata murojaah itu berat karena hafalannya sudah hilang. Dan hafalan yang sudah hilang itu namanya bukan murojaah. Kalau kita mengulang hafalan yang sudah hilang, namanya bukan murojaah, tapi ziyadah ulang. Yang berat sebenarnya bukan murojaah, tapi ziyadah ulangnya. Karena murojaah selamanya tidak mungkin berat seperti kita baca Al-Fatihah, nggak berat kan? Saya selalu bikin analogi, mana mudah menangkap ayam atau menjaga ayam yang sudah ada di dalam kandang? Menjaga ayam yang sudah ada di dalam kandang. Kenapa? Karena ayamnya sudah ada di dalam kandang. Tugas kita hanya nongkrongin doang.
Ziyadah itu mudah, tapi itu masih lebih sulit daripada murojaah. Kenapa? Karena murojaah itu cuma nongkrongin ayat yang sudah ada. Nah, apa yang membuat murojaah lebih berat, menjadi berat? Karena hafalannya sudah hilang. Kenapa menjaga ayam menjadi sulit? Ayamnya sudah lepas. Ngerti maksudnya? Jadi yang ibu-ibu bilang sulit itu bukan murojaah. Saya yakin itu bukan murojaah. Itu namanya ziyadah. Ziyadah ulang. Ziyadah ulang. Maka orang-orang suka nanya, gimana caranya murojaah hafalan yang sudah hilang? Saya selalu jawab, tidak ada cara murojaahnya. Yang ada adalah ziyadah ulang. Harus dipisahkan definisi ini. Murojaah itu mengulang hafalan sebelum masa ingatnya berakhir. Maka kalau masa ingatnya sudah berakhir, sudah lupa, berarti bukan murojaah, tapi ziyadah ulang. Ziyadah ulang itulah yang membuat kita ngerasa berat. Akhirnya kita bilang, wah ternyata murojaah itu berat. Mohon maaf, kamu bukan murojaah itu, tapi kamu sedang ziyadah ulang. Biar murojaah nggak berat gimana? Maka murojaahlah sebelum masa ingatnya berakhir. Maka skema menghafalnya harus benar. Kalau di saya itu, kita ngafal nih, misal pagi hari hafal 1 halaman. Pertanyaan saya, sore udah lupa belum? Udah lupa nggak? Kan biasa kita ngafal tuh pagi hafal, sore lupa. Jangankan sore, 2 jam aja udah lupa. Jangankan 2 jam, baru setoran nih 1 halaman, naik tangga udah lupa. 1 anak tangga hilang 1 ayat, naik anak tangga kedua hilang 2 ayat. Memang hafalan itu sifatnya kayak gitu, prematur. Maka hafalan yang baru itu jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan murojaah sebelum masa ingatnya berakhir. Contoh, selesai ziyadah hari ini 1 halaman atau 5 baris atau berapapun, maka jangan ngulangnya nunggu nanti sore. Sebelum 2 jam sudah diulang lagi. Kalau di saya namanya tikror. Setelah hafal ziyadah harus diulang minimal 20 atau 17 kali. 17 kali. Bagus lagi 40 kali. Bagus lagi 100 kali, 200 kali. Kenapa? Untuk mempertahankan hafalan itu, sehingga hafalan tidak hanya dalam memori jangka pendek, tapi juga dipindahkan ke memori jangka panjang melalui pengulangan yang banyak. Jadi cara mentransfer hafalan dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang itu dengan cara tikror sebanyak-banyaknya. Minimal kalau dalam yang saya terapin di pesantren 17 kali. Yang ke-17-nya diulang. Nah kalau sudah 17 kali, insya Allah hafalan lebih kuat. Tapi juga masih nggak boleh ditinggalin. Karena kemungkinan besok pun sudah mulai tergerus dikit-dikit. Benar nggak? Besok diulang lagi, namanya murojaah harapan kalau di saya. Atau murojaah ikatan. Besoknya juga jangan ditinggal lagi. Pakai murojaah ikatan itu minimal sampai 1 juz. Diulang terus. Akhirnya hafalan itu tidak sempat lupa, tapi diulang terus. Kalau kayak gitu, kira-kira murojaah berat nggak? Nggak berat. Jadi hafalan itu mengalir. Ya. Jadi kasih tahu ke Dilan, yang berat bukan murojaah. Tapi ziyadah. Ziyadah pun sebenarnya ringan, karena kata Allah Subhanahu wa taala ringan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk anak, cara apa tadi, pertanyaan intinya apa tadi yang anak itu ya? Memotivasi anak ya? Ya. Gimana? Ustaz, saya mau tanya tadi tentang anak itu, bagaimana cara meningkatkan rasa cinta mereka untuk murojaah hafalannya, dan apakah ada hari libur dalam? Oh ya, benar-benar hari libur. Oke. Masalah hari libur, saya yang punya prinsip ziyadah boleh libur, tapi murojaah nggak pernah boleh libur. Kenapa? Karena murojaah itu hari dimana kita mensyukuri hafalan. La in syakartum la azidannakum. Bersyukur itu nggak boleh libur. Syukuri hafalan kita setiap hari sesuai jadwalnya. Ada hari ini jadwalnya juz ini, hari ini juz ini dan juz ini. Selalu kita ada jadwal untuk bersyukur. Syukurnya penghafal Quran itu murojaah. Maka murojaah itu tidak boleh libur sama sekali. Nggak boleh libur. Masa ada libur murojaah? Kalau ziyadah boleh. Kenapa? Karena hukum asalnya ziyadah itu nambah hafalan itu sunnah saja. Karena untuk hafal 30 juz itu hukumnya fardu kifayah. Tidak semua orang wajib hafal 30 juz. Cukup orang tertentu saja di satu kalangan. Itu kan? Hukumnya sunnah, tapi menjaga hafalan hukumnya wajib. Yang wajib nggak boleh ditinggalin. Ziyadah hukumnya sunnah, menghafal Quran itu hukumnya menjaga Al-Quran itu hukumnya wajib. Jangan sampai yang wajib kalah sama yang sunnah. Kebanyakan program hari ini,
Saya buka-bukaan saja di dunia banyak para penghafal Quran itu diajarin program yang cuma ziyadah saja, hafalkan saja. Tapi nggak diajarkan untuk menjaga Al-Quran, padahal itu lebih wajib dan lebih utama. Termasuk untuk anak juga begitu. Nah, untuk memupuk motivasi, biasanya anak itu harus dikasih satu, sering-sering nasihat. Ya jelas ya, nasihat iming-iming gitu ya. Motivasi, mengenalkan mereka sama Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu sesuatu yang keren, sesuatu yang hebat. Kemudian biasakan kasih hadiah. Anak-anak nggak apa-apa kasih hadiah. Mungkin di awal dia menghafal karena hadiah. Minimal itu mengajarkan mereka bahwa penghafal Quran itu hidupnya mudah. Ngafal Quran dapat hadiah, ngafal Quran dapat hadiah. Jadi dia belajar, ternyata menghafal Quran itu dihargai. Baru nanti pelan-pelan dia belajar bahwa untuk menghafal Quran kita cukup mencari penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi pengantarnya dari diri kita. Menghafal Quran jangan dimarah, jangan dibentak-bentak, jangan dipaksa. Ya, ini penting, jangan dipaksa. Kalau anak belum mau, gimana kreativitas seorang ibu atau seorang guru untuk mengajak anaknya mau? Mungkin dengan hadiah. Awalnya nggak mau, tapi kalau kamu bisa, kamu dapat mainan. Kenapa? Jangan sampai anak trauma sama Al-Quran. Dan ini jadi masalah besar. Di pondok-pondok juga sama. Mereka ngafal Quran di pondok, di rumah mereka nggak mau. Kenapa? Mereka punya sakit hati sama Al-Quran. Karena ngafal Quran dihukum. Ngafal Quran di iqab misalnya. Ngafal Quran dipaksa. Jangan dipaksa, kasih motivasi. Ya, di pondok saya haramkan hukuman bagi santri. Nggak ada hukuman. Mereka nggak boleh terpaksa ngafal Quran, mereka harus bahagia ngafal Quran. Saya beliin mainan-mainan, saya bahagiakan mereka. Jadi mereka semangat ngafal Qurannya. Biasanya gitu. Ya, itu yang saya praktekkan untuk santri, karena santri juga banyak yang masih SMP, SMA gitu ya. Nah, mungkin itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Ya. Ya. Oh ya. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriyah. Sebenarnya ayat ini itu konteksnya umum. Ya, jadi kata Allah, kami tinggikan sebagian yang lain dengan sebagian yang lain. Ini seperti siklus kehidupan kita. Ya. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ini untuk menjawab, ayat ini untuk menjawab kenapa sih kalau Allah Maha Adil, kalau Allah tuh Maha Kuasa, Allah nggak bikin semua orang kaya biar nggak ada menderita. Nah, ini jawabannya. Kami tinggikan yang lain dan kami rendahkan yang lain untuk menjadikan di antara mereka saling memberi manfaat. Mungkin kita mikir, wah miskin mah nggak baik. Kata siapa? Kalau nggak ada kemiskinan, mana ada orang kaya? Seandainya semua orang punya level harta yang sama, maka kita nggak akan mengenal konsep kaya. Ngerti nggak? Orang kaya itu ada karena ada orang miskin. Jadi ternyata kemiskinan juga baik, itu kan? Ya. Kenapa ada orang sakit, ada orang sehat? Ya, kalau semua orang sehat, rumah sakit tutup nanti. Berarti kan apa? Sakit pun memberi manfaat bagi orang lain. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sehat, ada yang sakit misalnya. Gitu ya. Jadi itu maknanya kami tinggikan yang lain dengan yang lainnya, kami bedakan mereka, lihat takhidha ba'duhum ba'dan sukhriyah, agar di antara mereka saling bermanfaat. Pengusaha butuh pembeli. Ya. Pengusaha butuh pembeli, kalau semua orang pengusaha nggak ada yang beli. Ya, begitupun sebaliknya. Nah, itu maknanya. Nah, itu mungkin secara umum. Satu lagi. Ya. Oh ya, benar. Penghafal Quran itu hidupnya pasti bahagia. Makanya tadi saya beri penekanan, kebahagiaan bukan selalu tentang harta kehidupan dunia. Kebahagiaan itu adanya di dalam rasa, dalam hati kita. Makanya kalau kita dengar statement-statement dari orang Palestina itu, kan mereka diajak untuk mengungsi, yang nggak mau siapa? Mereka. Ternyata apa? Mereka bahagia di sana. Karena mereka tahu kemuliaan orang yang berjihad, kemuliaan orang yang berperang di jalan Allah, kemuliaan orang yang mempertahankan tanah suci. Mereka bahagia dengan itu, dan itulah kebahagiaan mereka, kebahagiaan di level yang tidak semua orang bisa memahami. Mungkin kita aneh kan, kok bisa orang bahagia gitu? Itu level mereka, sudah level orang yang dekat sama Allah, dan mereka bahagia. Gitu ya. Mereka bahagia dengan itu. Nah, itulah makna bahagia. Jadi bahagia itu ada di dalam hati. Maka saya bilang juga, penghafal Quran banyak gak yang miskin? Banyak, tapi mereka bahagia. Karena bahagianya ada di dalam hati. Mereka tidak pernah mengeluh dengan harta dunia yang mereka miliki. Bahkan orang-orang solih itu bagi mereka sama antara debu dan emas.
gitu ya, sama bagi mereka. Mau dapat debu, mau dapat emas, bagi mereka sama. Kehilangan emas sama rasanya seperti kehilangan debu, gitu ya. Kenapa? Karena level mereka sudah beda. Jadi bahagianya itu ada di dalam hati. Dan hari ini kita dapati mereka bahagia. Kan terbukti mereka yang nggak mau pergi, mereka yang pengen berjuang, dan mereka bahagia dengan perjuangan itu. Ya, mereka yang bahagia dengan perjuangan itu. Dan mereka adalah para penghafal Quran yang hebat. Nah, mungkin itu. Sudah kata waktunya, sudah lebih dari Ya. mungkin masih banyak pertanyaan, tapi mohon maaf tidak bisa kami akomodir. Hanya mungkin saya kasih kesempatan kepada Ustaz, mungkin ada 2 pertanyaan untuk pemahaman. Oh iya, pertanyaan door prize ya? Dari materi ini? Oke, dari materi ya. Saya tanya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya menyampaikan tentang misalnya ada menghafal Quran itu harta termahalnya bukan yang hafal 30 juz, tapi mereka yang semakin dekat sama Allah, semakin dekat dengan Allah. Dalilnya surah apa? Itu dari panitia yang milih. Saya menentukan ya. Ya. Surat Al-A'raf ayat 1 dan 19 ayat terakhir. Ya, betul. Ayat 1 dan ayat terakhirnya. Barakallahu fikum. Satu lagi ya. Dalam surah apa kalimat fa'aina tadhhabun? Itu sudah. Silakan jurinya yang milih. Ya, yang dekat yang pakai baju abu-abu, pakai kerudung abu-abu. Nah itu. Surah At-Takwir ayat 26. Dah, sudah benar. Cukup. Mungkin kepada panitia langsung silakan hadiahnya. Ya, surah At-Takwir ayat 26 ya. Barakallahu fikum. Betul? Bisa betul? Jawabannya. Ya, betul. Betul. Baik teman semua, ini kalaupun ada yang terlibat ada buku Ustaz, ini ada yang beberapa judul ya, Seni Bahagia Menghafal Al-Quran, kemudian Surat Cinta untuk Pejuang Quran, Ya Allah izinkan aku jatuh cinta, kemudian dalam ujiannya ada cinta, dan 3 niaga langit, kemudian ada jika menghafal lillah maka jangan berhenti karena lelah. Itu buku-buku tersebut insya Allah disediakan oleh panitia untuk dijual. Jadi hanya ilmu-ilmunya nanti bisa menuju meja panitia di depan sana. Kemudian juga panitia menyediakan buku ya dari RTAA ini bisa dapat juga di meja bazar panitia. Ini ada quotes-nya ya, penyemangat kita untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran. Baik, terima kasih Ustaz atas materinya hari ini. Insya Allah mungkin sebagai ungkapan terima kasih kami dari RTAA dan juga ibu yang hadir, akan ada penyerahan souvenir untuk Ustaz yang
juga Ustaz, yaitu yang pertama adalah Lanizah Gamisyadi, kemudian Gadis Vika Bogor, dan di Aceh Mulia. Baru bisa nyala ya jawaban akhir. Baik, saya lanjutkan. Bulan Cahaya Kuning, Kopi Pejuang 2020, Harga Rumah Herbal dan Skincare, serta Muslimwear by RA. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas perhatian dan kontribusi dari para sponsorship kepada acara. Saya mau tanyakan bagaimana ini? Sebentar ya saya. Sambil menunggu. Perlu saya sampaikan. Ustaz, sambil menunggu sesuatu, kita boleh foto bersama dulu ya Ustaz ya. Ustaz ada di sini, nanti kita foto aja. Ini yang boleh dua kali Ustaz. Enggak ada dua kali. Ya, nanti kalau berdiri nggak boleh ada dua kali. Ya. Biar kelihatan semuanya para hadirin. Kasih senyum yang manis belakangnya. Ustaz pindah lagi ke Pak Dwi. Mohon maaf ya. Sampai kali lagi Ustaz yang kerja. Ya dapat Ustaz. Ya adil tuh, yang adil Ustaz. Biar kedua sisinya dapat Ustaz. Boleh senyum manis. Kapan lagi nih bisa foto sama Ustaz Anam ya? Baik, Ustaz, terima kasih. Pak masih mau motor aja. Baik, Ustaz, terima kasih. Ketendang. Terima kasih banyak Ustaz. Tapi sebelum menyelesaikan penutup acara ini, kami mohon satu lagi Ustaz. Ya. Memohon doa sebentar kita bersama-sama untuk keberkahan agar kita bisa diberikan istiqomah dalam dagang Al-Quran bersama yang mencintai Al-Quran. Ibu-ibu kita berdoa dulu ya agar kita menjadi istiqomah Tes. bersama yang dikabulkan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita berdoa. Kita hadirkan hati kita bertemu sama Allah Subhanahu wa taala. Meminta dengan sungguh-sungguh semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita dekat dengan Al-Qur'an, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi hamba yang selalu mau mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Astaghfirullahaladzim. 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 Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa yang pernah kami lakukan ya Allah. Dosa yang kami lakukan saat sembunyi-sembunyi, dosa yang kami lakukan di saat terang-terangan.
Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, dosa dari lisan kami, lisan yang kami pakai untuk membaca Al-Quran ini seringkali kami pakai juga untuk bermaksiat kepadamu ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah lisan kami dari segala dosa, agar ringan bagi lisan kami membacakan Al-Quran. Ya Allah, ampunilah dosa dari mata kami ya Allah, mata yang kami sering pakai untuk melihat Al-Quran ini sering juga kami pakai untuk bermaksiat padamu ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah mata kami ya Allah, agar mata ini tidak lelah saat bersama Al-Quran. Ya Allah, ampunilah dosa dari telinga kami, telinga yang kami pakai untuk mendengar Al-Quran ya Allah. Bersihkanlah dari segala dosanya ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami semuanya ya Allah, dosa yang kecil, dosa yang besar, dosa yang kami sengaja dan dosa yang tidak sengaja. Jadikanlah Al-Quran mau masuk ke dalam hidup kami ya Allah. Jadikanlah Al-Quran mau berhenti di dalam hati kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah. Rahmati hidup kami dengan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran cahaya bagi hidup kami. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran imam kami yang kami ikuti, bukan makmum kami yang kami ikuti hawa nafsu kami. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai imam kami dalam hidup ini ya Allah. Jadikanlah hidup kami hidup sebagaimana Al-Quran, hidup sebagaimana Al-Quran, hidup sebagaimana apa yang Engkau mau ya Allah. Allahumma inna ibaduk, banu ibadik, banu imaik, nawasina biyadik, madin fina hukmuk, adlun fina qada'uk. Nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsik, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ala khalqik, aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaib, an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.